Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi yang luar biasa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang telah menyertai kami sepanjang malam hari sampai pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami mau merenungkan firman Tuhan, sumber kekuatan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan ambil dari 2 Raja-Raja 10 ayat 18 sampai 36. Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, "Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal." Selanjutnya Yehu berkata, "Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal." Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal." Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, "Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu." Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memusnahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat." Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel, dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu,
mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Arur yang di tepi sungai Amon dan Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Keturunan Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Tema kita hari ini munafik. Yehu membantai habis keluarga Ahab. 2 Raja-Raja 10 ayat 1-17. Yehu juga bekerja giat bagi Tuhan. Tidak saja meruntuhkan tugu berhala dan meruntuhkan rumah Baal ayat 26 dan 27. Ia juga membunuh semua penyembah Baal ayat 25. Hal itu dipandang baik oleh Tuhan, dan Yehu telah melakukan apa yang benar di mata Allah ayat 30. Sayangnya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas ayat 29. Yehu tidak hidup menurut hukum Taurat dengan segenap hatinya ayat 31. Mungkin kita bisa seperti Yehu, giat bekerja melayani Tuhan, berusaha mengenapi firman Tuhan. Kita menentang ketidakbenaran dan berseru menyampaikan Injil Tuhan. Namun siapa tahu kita menjadi munafik seperti Yehu, karena kita tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa. Perbuatan kita masih melekat dengan dosa. Seperti Yehu, kita tidak menaati firman Tuhan dengan segenap hati. Menurut Tuhan Yesus, orang munafik itu seperti firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesaya 29 ayat 13. Orang munafik bukan orang dengan kepercayaan lain, tetapi orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Keberadaan orang munafik bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Mereka mungkin menjadi pengurus atau majelis gereja, aktivis gereja, atau bahkan hamba-hamba Tuhan. Mereka yang bergiat dalam nama Tuhan, mereka yang sekuat tenaga melayani Tuhan, bisa munafik karena tidak sepenuh hati menaati firman Tuhan dan sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan. Waspadalah, orang munafik adalah orang yang giat melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami melakukan hal yang tidak taat atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ujilah hati kami. Kami mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Kami tidak mau hidup munafik. Kami mau hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.